Halo, kami dari PBL LR402 Tim 5 dengan judul aplikasi mobile pengatur kecepatan kipas berbayar seluruh. Di sini kami mengambil topik wawasan Nusantara. Saya Al-Bukhari Muslim, NIM 43 12 20 1034 sebagai ketua. Saya Peter Prigi Wicaksono dengan NIM 4312201040 sebagai anggota. Saya Muhammad Iwan Rahmawan dengan nomor NIM 431221060. Saya sebagai anggota. Saya Bella Priscilla dengan NIM 431221058. Saya sebagai anggota. Saya Lambung Citra Sinta Dewi dengan NIM 431220159. Saya sebagai anggota. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Wawasan Nusantara atau wawasan nasional disingkat sebagai wawasan Nusantara yang diputuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Apa arti dan pentingnya wawasan Nusantara? Menurut para ahli, Hasnan Habib dan Wan Usman. Menurut Hasnan Habib, kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, atau kesatuan tekad, atau kesatuan tujuan, atau kesatuan hukum, atau kesatuan sosial budaya, atau kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Menurut Wan Usman, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan yang semua aspeknya kehidupannya yang beragam. Secara etimologi, wawasan Nusantara terbagi dua, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawas dari wawasan yaitu pandangan, kata nusa dari Nusantara yang artinya kepulauan dan bangsa, kata antara yang artinya relasi dan seberang. Jadi kata Nusantara artinya kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh lautan. Nusantara bermula pada Sumpah Palapa tahun 1936 dan juga digunakan sebagai sebutan untuk seluruh wilayah yang sekarang menjadi Indonesia atau Malaysia. Kata Nusantara digunakan oleh Ki Jatiwantara untuk menggantikan atau menyebutkan kata Hindia Belanda. Kata Nusantara diganti menjadi Indonesia pada acara Kongres Pemuda Indonesia 2 tahun 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda. Secara terminologi, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri sendiri, yaitu bangsa Indonesia itu sendiri. Perhatikan rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 berikut ini. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Alasan diperlukannya wawasan Nusantara. Mengapa Indonesia membutuhkan wawasan Nusantara? Dapat diingat kembali bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Nusantara merupakan kunci untuk menjaga stabilitas dan keamanan kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi, apa kegunaan wawasan Nusantara? Yang pertama, untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di tengah tantangan dari dalam dan luar negeri. Lalu, untuk melindungi sumber daya laut Indonesia, untuk memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama regional dan internasional, dan untuk meningkatkan ketahanan nasional termasuk dalam pertahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Apa yang akan terjadi jika Indonesia tidak menerapkan wawasan Nusantara? Indonesia beresiko mengalami konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama, negara-negara tetangga atau kekuatan asing mulai mencaplok bagian dari wilayah Indonesia yang rentan atau strategis. Lalu, akan muncul konflik antara suku, agama, atau daerah dalam negeri. Kemungkinan terjadi penyebaran bangunan yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan ini dapat dilihat bahwa wawasan Nusantara sangat teramat penting dalam menjaga bangsa Indonesia. Apakah hanya Indonesia saja yang menerapkan wawasan Nusantara? Jawabannya tidak. Tidak hanya Indonesia saja, namun negara lain juga tentu memiliki konsepnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan aspirasi mereka sendiri untuk mencapai tujuan dalam menjaga bangsanya. Negara apa saja? Contohnya,
Ada negara Cina yang membeli konsep China Dream, yang dimana mereka menekankan pada pembangunan ekonomi, pembangunan militer, dan revitalisasi nasional secara umum. Lalu ada Australia dengan konsep Australian Dream, yang berfokus pada kesetaraan, kesejahteraan sosial, dan keberlangsungan lingkungan. Dan yang terakhir ada Amerika Serikat, yang menerapkan konsep American Dream dan Manifesto Destiny, yang telah berperan dalam membentuk identitas nasional dan aspirasi Amerika Serikat. C. Historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. 1. Latar belakang. Bermula dari Territorialisi et Maritime Klinken Ordonantia 1939 atau TZMKO 1939 menetapkan hanya memberikan wilayah laut sejauh 3 mil dari garis pantai. Kemudian Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya mengeluarkan deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957, menetapkan lebar laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil dari garis yang bukan pulau terluar. Kemudian setelah deklarasi Juanda, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Peran Indonesia dibentuk untuk memperkuat kedaulatan wilayah. Konsepsi ini juga didorong ke forum internasional dan pada 1982, UNCLOS mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berawal dari wawasan kewilayahan yang ditandai dengan Deklarasi Juanda 1997 yang mengubah Ordonansi 1939 dan menegaskan kesatuan wilayah Indonesia. Namun, seiring perkembangan konsep wawasan Nusantara meluas menjadi pandangan tentang kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan serta persatuan sebagai satu bangsa, sesuai dengan GBHN 1998. 3. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 menjadi konsepsi politik kenegaraan yang diakui pentingnya dalam pengembangan, pelestarian, dan pertahanan wilayah bangsa Indonesia. Konsep wawasan Nusantara diakui sebagai bagian dari cita-cita, tujuan, dan visi nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Keputusan MPR. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara memperluas pandangan tentang wilayah Indonesia yang sangat luas, dengan keanekaragaman flora, fauna, dan penduduk sebagai sebuah satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan dianggap sebagai kesatuan yang utuh. Luasnya wilayah Indonesia menimbulkan tantangan dalam pengelolaannya, baik dari potensi ancaman maupun keunggulan yang dimiliki. Potensi positif, sumber daya alam perlu dimanfaatkan. Potensi negatif, bencana alam perlu diantisipasi. Wawasan Nusantara menjadi landasan visional untuk memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa, dengan upaya yang terus-menerus dilakukan sesuai dengan dinamika kehidupan dan tantangan zaman, misalnya perubahan fokus dari penguasaan wilayah menjadi perlindungan dan pelestarian alam, serta perubahan jenis kejahatan dari konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni organisasi 1939. Baru setelah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi menjadi penghubung. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain bercirikan negara kepulauan atau archipelago state, luas wilayah 5.192 juta kilometer kuadrat. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur 5.110 km. Terletak di antara dua benua dan terletak pada garis khatulistiwa. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yakni memiliki keragaman suku, memiliki jumlah penduduk yang besar, memiliki keragaman ras, memiliki keragaman agama dan keragaman budaya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna penting. Yang pertama, keberadaan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya adalah satu kesatuan. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan kepercayaan harus menjadi satu kesatuan. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu. Pancasila adalah salah satunya falsafah dan ideologi
kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Seluruh kepulauan Nusantara memiliki satu kesatuan sistem hukum. Bangsa Indonesia berkontribusi dalam menciptakan ketertiban. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna penting dalam beberapa aspek, yakni kekayaan wilayah Nusantara, tingkat perkembangan ekonomi yang seimbang, dan kehidupan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan merata. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna penting, yakni masyarakat Indonesia harus merasa sebagai satu. Budaya Indonesia pada dasarnya adalah satu, dan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna penting, yakni ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah di Indonesia sebenarnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Implementasi wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan akan mendorong kesadaran cinta tanah air. Kaitan wawasan Nusantara dengan proyek PBL. Kaitan antara wawasan Nusantara dengan aplikasi mobile pengatur kecepatan kipas berbasis suhu mungkin terletak pada penerapan teknologi untuk mendukung efisiensi energi dan juga kenyamanan di berbagai lingkungan, termasuk rumah, kantor, atau bahkan kapal di wilayah perairan Nusantara. Dengan mengoptimalkan penggunaan energi dan meningkatkan kenyamanan, aplikasi semacam ini dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan infrastruktur di wilayah Nusantara. Selain itu, penggunaan teknologi seperti ini juga dapat menjadi bagian dari upaya modernisasi dan inovasi dalam sektor teknologi di Indonesia yang dapat meningkatkan daya saing regional dalam hal pengelolaan sumber daya dan infrastruktur. Demikianlah presentasi dari kami PBLTRM 4025 mengenai materi wawasan Nusantara. Sekian dan terima kasih.